العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. Baik jamaah rahmat Allah, kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan pada perkara ini kita akan menyinggung tentang siwak atau gosok gigi, membersihkan gigi. Inilah pentingnya jamaah rahmat Allah. Sering para ulama nasihatkan agar majelis ilmu itu dimarakkan, diperbanyak majelis ilmu. Kalau bisa di masjid itu 3 kali dalam sepekan majelis ilmu. Belajar kita penting belajar. Belajar agama itu penting. Sampai kapan kita belajar sampai mati? Kalau bisa dalam setiap masjid itu banyak pelajaran-pelajaran yang kita bisa lakukan. Belajar bahasa Arab, belajar mengaji, belajar ilmu fikih, belajar ilmu tauhid. Supaya apa? Jamaah dalam Allah. Salah satu hikmahnya, manfaat kita belajar supaya ilmu kita ini tidak hilang. Karena Nabi SAW telah menyebutkan kelak ilmu itu akan dicabut satu demi satu. Perlahan-lahan ilmu itu akan diambil oleh Allah hingga tidak tersisa lagi ilmu ini. Na'udzubillah. Sampai akan adanya muncul orang berbicara agama tanpa ilmu. Dan itu banyak sekarang. Ya seperti lagi yang viral, yang mengatakan apakah masuk di akal orang yang celananya, jubahnya, sarungnya melewati mata kaki, itu tempatnya di neraka. Saya ingin singgung sedikit, mumpung saya masih ingat. Ketahuilah jamaah rahmat Allah, fungsi akal dalam syariat tidak boleh mendahului syariat. Ini penting. Karena terkadang ada perintah dan larangan tidak masuk di akal. Dan mungkin kita bergejolak, kok seperti itu? Makanya kata para ulama, ini saya akan jelaskan. Akal itu tidak boleh mendahului keimanan. Akal itu tidak boleh mendahului syariat. Ketika ada perintah dan larangan yang tidak sesuai dengan akal kita, maka jangan gunakan akal itu untuk lari dan menafikan perintah dan larangan tersebut. Kemudian yang kedua, jamaah rahmatullah, segala sesuatu yang dilihat akal itu baik, bukan berarti sesuatu itu boleh dilakukan tanpa dalil. Paham jamaah betul bahasa saya ini? Kalau ada sesuatu yang akal kita melihat ini baik, ini kayaknya dilakukan. Contoh misalnya, saya kasih contoh supaya kita paham. Salat subuh berapa rakaat? Berapa rakaat jamaah betul? 2. Kata Nabi SAW, raka'atan al-fajr khairu min ad-dunya wa fiha. 2 rakaat salat sunnahnya salat subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Kalau salat sunnahnya salat subuh saja ini pahalanya dunia dan isinya, bagaimana lagi salat subuhnya? Tetapi 2 rakaat aja, sikit-sikit. Kalau 2 rakaat saja pahalanya besar, bagaimana kalau 4? Lebih banyak lagi. Secara akal maksudnya kan tidak, Bapak? Maksudnya kan tidak. Kalau 2 saja, 2 rakaat saja, pahalanya besar. Kenapa kita tidak tambah salat subuh 4 rakaat? Akal bermain. Kenapa bukan 6 rakaat? Kenapa bukan 8 rakaat salat subuh itu? Akal bermain. Akal bermain. Taib, yasinan, tahu yasinan. Di Makassar ini alhamdulillah yasinan tidak laku. Apa artinya yasinan? Kematian yasinan. Itu sebagai tempat itu laku, marak. Kalau ada orang kematian, ngumpul-ngumpul yasinan. Habis itu magang, ngandre-ngandre. Tahu ngandre-ngandre Bapak? Ngandre banyak-banyak. Di kuburan yasinan. Tasyakuran yasinan. Kan baik Ustaz. Membaca Quran itu baik. Akal yang berbicara. Maka kata para ulama, segala sesuatunya yang dilihat itu akal itu baik, maka tidak menjadikan sesuatu itu langsung menjadi syariat sampai datangnya ada dalil. Paham apa? Contoh yang kedua,
segala sesuatunya yang dilihat syariat itu tidak, segala sesuatunya yang dilihat akal tidak baik. Misalnya kan begini, sekarang banyak image yang jenggot, cingkrang, istrinya cadar, terorisme, radikal. Itu dibangun, berusaha dibangun mindset ini. Supaya apa? Menakut-nakuti kaum muslimin. Hati-hati kau jenggot ya, teroris. Kan begitu, Bapak Ibu ya. Hati-hati kau cingkrang, teroris ini. Istrinya cadaran, teroris. Ini image dibangun. Maka sebagian orang karena melihat dampak buruknya syariat tersebut, jangan mau berjenggot deh, potong saja, bahaya. Dituduh Islam teroris, mendatangi Densus 88, bahaya. Cingkrang misalnya, kalau melihat orang ini banjir, mungkin merasakan kurang bagus ini kayak cingkrang, tidak usah cingkrang, lewat mata kaki saja. Cadaran istri dikatakan ninja, tidak baik, cadar ini budaya Arab itu, tidak usah diperhatikan. Coba lihat, segala sesuatunya yang dilihat akal itu tidak baik, bukan berarti sesuatu itu kemudian menjadi haram sampai datangnya dari syariat. Paham Bapak? Jadi apa fungsi akal menurut ahli sunnah? Fungsi akal menurut ahli sunnah adalah mudrikul hukum syar'i. Fungsi akal menurut ahli sunnah yang dijelaskan oleh para ulama adalah untuk mengetahui mana halal, mana haram, mana istrita, mana bukan istrita. Ini penting. Karena mana istrinya tahu nambangan sendiri. Itulah fungsinya syariat. Supaya kita tahu mana motor A, mana motor orang. Karena banyak orang sekarang motor orang nggak motor nalle mesti kemauan. Betul tidak zaman orang itu? Ini fungsinya akal. Supaya kita tahu mana halal, mana haram, mana wajib, mana sunnah, mana mubah, mana makruh. Tetapi akal ini kemudian menetapkan sebuah hukum di atas apa? Syariat Quran dan sunnah. Barulah kemudian orang itu akalnya sehat. Karena banyak pemuja akal. Banyak orang yang ketika beragama itu menggunakan akalnya, menggunakan hawa nafsunya, tidak boleh. Hati-hati, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, banyaknya orang rusak dalam beragama karena dia mengakal-ngakali agama Allah. Karena dia menjadikan akalnya sebagai pilar untuk memilah dan memilih aturan Allah. Tidak boleh. Sami'na wa ata'na. Undangnya sumpah perintah dan larangan sesuai akal atau tidak. Sami'na wa ata'na. Kita mendengar, kita taat. Seperti misalnya pembagian harta warisan. Harta warisan itu zaman Rasulullah itu nanti diberlakukan kalau harta warisan itu dianggap sebagian anak tidak adil orang tua membagi harta warisan, itu baru berlaku hukum harta warisan. Tapi kalau semua anak sudah sepakat dengan pembagian orang tuanya, ini ada laki-laki yang tanahnya di sini, ini rumah untuk anak perempuan, sudah sepakat semua saudara, tidak ada komplain, maka pembagian harta warisan tidak usah diberlakukan lagi. Tapi kalau ada yang komplain, ada yang tidak terima, barulah pembagian harta warisan secara syar'i itu diberlakukan supaya pembagiannya adil. Nah, kalau ketika pembagian harta warisan, laki perempuan sama tidak? Sama pembagiannya tidak? Tidak. Laki berapa bagian? Berapa bagiannya laki-laki? Berapa Bapak? Ini bahaya kalau harta warisan ini tidak adil. Berapa bagian untuk laki-laki? 2 bagian. Nanti kita akan bahas fikih muamalah dengan harta warisan. Ini akan dibahas dalam fikih. Perempuan berapa? 1. Secara akal maksudnya apa tidak? Secara akal. Secara akal Bapak. Maksudnya apa harta pemberian warisan ini? Islam tidak masuk di akal. Ini sama jadi anak. Bedanya laki perempuan saja, beda kelamin saja. Kenapa bisa laki perempuan beda dalam syariat? Inilah yang dikatakan oleh para ulama. Ketika ada syariat yang menurut Anda tidak adil, bukan berarti syariat itu rusak dan akal Anda pintar. Salah satu hikmahnya, kenapa harta warisan itu laki-laki 2 bagiannya? 1
satu untuk perempuan karena laki-laki yang menafkahi, laki-laki yang panaiki uang panainan, laki-laki yang membelanjakan hartanya untuk wanita, sementara perempuan tinggal duduk manis di rumah menikmati jeripaya suami. Itu ratu seorang perempuan dalam Islam. Makanya perempuan itu jangan sudah dijadikan tulang rusuk, dijadikan lagi tulang punggung. Paham Bapak? Wanita itu tidak boleh dijadikan dia tulang punggung. Apa maksudnya tulang punggung? Dia yang bekerja, dia menafkahi suami, tidak boleh. Sementara suaminya menikmati hasil jeripaya dari istrinya. Tidak boleh, tidak boleh. Baik, kita masuk pembahasan as-siwak. Jadi siwak ini jangan rahmatullah. Yang sering saya tegaskan juga, kadang perkara sepeda, mungkin kita mengatakan, apa manfaatnya kita mempelajari siwak gosok gigi? Rutinitas yang sering kita lakukan, yang mungkin kita mengatakan amalan ini bukan amalan besar, betul tidak Bapak? Amalan besar siwak atau bukan? Dia kata para ulama, dia di antara amalan yang kecil. Tapi perhatikan, rubba amalin saghir tukabbirun niyyah. Betapa banyak amalan yang kecil, amalan yang sedikit, amalan yang kita anggap enteng, tapi boleh jadi amalan inilah yang memasukkan kita ke dalam surga Allah. Makanya dikatakan jangan pernah mengecilkan, menyepelekan amalan kecil. Karena boleh jadi amalan kecil itu yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga, dicintai Allah dan berjumpa dengan Nabi SAW kelak di akhirat. Sebab zaman dalam Allah, Allah mengatakan, "Wa man yu'azzim min sya'airillah fa huwa min taqwal qulub." Siapa yang memuliakan, mengagungkan syiar Allah, termasuk menggosok gigi, dia memuliakan karena ini perintah Allah. Dia memuliakan siwak gosok gigi karena perintah Nabi. Ada karangan dari Nabi SAW. Dan ingat jawab rahmatullah, semua perintah sunnah Nabi SAW itu datang dari sisi Allah. Karena Allah mengatakan tentang Nabi-Nya, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Itu Nabi SAW tidak berbicara berbuat sesuatu melainkan wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Siwak ini pada hakikatnya perintahnya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang memuliakan, mengagungkan siwak, amalan siwak, walaupun mungkin amalan yang rutinitas kita lakukan setiap harinya, mudah-mudahan dengan siwak kita bersiwak, rajin bersiwak dengan niat beribadah kepada Allah, Allah masukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalau jangan Allah, saya singkat saja. Bahwasanya siwak ini ma'khudhu min saka idza dalaka. Kata siwak ini berasal dari kata bahasa Arab dan diantara yang semakna dengannya adalah saka. Apa artinya saka? Yaitu menekan gigi untuk apa? Membersihkan gigi dari kotoran-kotoran yang kita habis makan. Wa fil istilah, dalam istilahnya istimal urudin aw nahwihi fil asnani liyadhhab as-safrata wa ghayriha anha. Adapun secara istilah, siwak ini adalah menggunakan batang kayu. Jadi dia nyuruh ketuata pun daerah di gosok gigi apa yang menggunakan batu eja. Masih ingat zaman dulu? Orang tua dahulu. Salah satu untuk menggosok gigi dulu orang tua itu menggunakan apa? Batu merah. Kalau bagi si kede, dibebek sampai halus, kemudian digosokkan gigi. Kemudian yang kedua apa yang digunakan? Arang. Masih ingat Bapak? Saya masih ingat. Orang tua dahulu itu kalau menggosok gigi menggunakan arang. Dari pula dia kalau paling 40 di balik basah, dia ambil arang kemudian gosok gigi. Apalagi yang digunakan untuk membersihkan gigi? Yang orang Papua masih menggunakan sekarang. Apa? Pinang, masih menggunakan pinang. Baik, itu orang-orang tua kita dahulu untuk
membersihkan giginya. Baik. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau menggunakan apa? Kayu siwak. Dan kadang kayu siwak ini macam-macam. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sangat besar. Saya pernah melihat beberapa jamaah saking semangatnya bersiwak, dia menggunakan siwak yang sangat besar. Seperti ini. Apa pesan yang bisa kita dapatkan dari siwak ini? Kalau bersiwak memang semangat kamu dibutuhkan, tapi jangan tengah lewat-lewat. Bisa tidak Anda bersiwak dengan kayu yang sebesar ini? Bukan gigi Anda bersih, gusi Anda hancur. Nah, inilah zaman teman-teman pentingnya semangat dibarengi dengan ilmu. Penting semangat, tapi jangan semangat itu membuat kerusakan demi kerusakan. Oleh karenanya pesan para ulama, ketika kita beribadah, enak itu kalau di atas ilmu. Karena kan Ustaz siwak, pokoknya sempurna siwak, mana keluar dipakai mana. Jangan sampai gusi Anda berdarah, bukan bersih tapi gusi berdarah rusak. Inilah juga pentingnya ketika kita menggunakan siwak, gunakan siwak, kayu siwak itu sesuai dengan ukuran gigi kita. Kalau ukuran gigi kita kecil-kecil, jangan gunakan di batang-batangan besar, bahaya. Boleh dipakai pakan danto. Gunakan siwak yang kecil buat gigi kita. Kenapa? Jangan dalam betul. Karena ada perintah untuk memuliakan tubuh. Ini banyak sunnah yang mulai hilang. Giginya dibiarkan kuning, rambutnya dibiarkan acak-acakan, apalagi bau badannya dibiarkan busuk, bajunya dibiarkan membusuk, tidak dicuci, tidak boleh. Seorang mukmin itu harus memuliakan dirinya. Sampai-sampai dalam perkara rambut, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk memuliakan rambutnya. Apatah lagi kita memiliki pasangan. Kenapa zaman teman-teman? Nanti kita akan jelaskan. Nabi SAW itu kalau masuk rumahnya, kata Aisyah, sebelum beliau masuk, perkara yang beliau lakukan adalah as-siwak, menggosok giginya. Itu Nabi. Karena kenapa? Ada haknya istri supaya suami itu juga memelihara tubuhnya. Apalagi mulut, memang zaman dalam Allah, mulut ini sangat penting. Karena ketika kita berbicara dengan manusia, anggota tubuh yang kita lihat dari wajahnya apa? Mulutnya, giginya. Jangan sampai 3 hari 3 malam belum sikat gigi. Ada lagi main cerita tuh ada gunanya. Tidak boleh zaman dalam Allah. Apalagi di waktu sholat. Ini pentingnya. Baik. Kata para ulama, istimewa maulid aulahnya menggunakan kayu siwak atau selainnya. Jadi selainnya, bukan berarti cuma kayu siwak. Ini dijelaskan oleh para ulama, segala sesuatunya yang bisa digunakan untuk membersihkan gigi silakan lakukan. Tidak mesti kayu siwak. Jangan sampai ada dalam diri kita nanti kayu siwak baru berpahala. Karena dahulu tidak ada apa? Tidak ada apa? Tidak ada sikat gigi dengan majun asnan. Apa odol? Tidak usah kita sebut merek. Nanti promosi. Dahulu tidak ada apa? Sikat gigi dengan pasta gigi, odol. Sehingga sebagian orang ada yang mengatakan dan menyampaikan, dan ini ditelaah oleh para ulama dan dinafikan. Yang mengatakan nanti menggunakan kayu siwak baru mendapatkan pahala. Karena dahulu tidak ada sikat gigi dengan odol di zaman Nabi SAW. Sehingga dahulu Nabi SAW ketika membersihkan giginya menggunakan siwak.
namun dibantah oleh para ulama yang lainnya. Ini saya sering katakan, bantah-membantah dalam perkara fikih itu lumrah dalam perkara agama kita. Jadi jangan alergi dengan perbedaan yang ada. Para ulama membantahnya. Kenapa? Karena tujuan siwak itu adalah untuk membersihkan gigi, sehingga apapun yang kita gunakan, dan ketika kita gunakan alat tersebut mampu membersihkan gigi kita dari kerak-keraknya, kuning-kuningnya, maka kita mendapatkan pahala sebagaimana perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Paham Bapak Ibu? Baik. Kemudian dijelaskan, nanti bunyi baru kita berhenti. Ini baru mukadimah sedikit bahasannya. Padahal saya tadi mau cepat-cepat. Kata para ulama, wasiwak mustahabu fi jamil awqat. Siwak itu dianjurkan di setiap keadaan. Sampai-sampai Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, umirtu bisiwak wa khiftu ala asnani, hatta khiftu ala asnani. Saya diperintahkan bersiwak sampai-sampai saya khawatir terhadap gigi saya. Dalam hal ini penekanan untuk rajin sikat gigi. Tapi memang jangan dalam tolong menggunakan kayu siwak lebih baik. Karena kalau kita menggunakan sikat gigi dengan pasta gigi, memang butuh waktu lama. Kemudian yang kedua, ribet. Kemudian yang ketiga, pasti gusita hancur. Jadi memang saya ingin nasihati, saya ada bawa kayu siwak ada di rumah. Kayu siwak kalau bisa standby di kantong. Kayu siwak itu kita standbykan, kita siapkan. Ya dahulu para ulama itu ketika melihat mereka saling satu memandang yang lainnya, mereka melihat kayu siwak di kantongnya. Karena kenapa? Ketika seseorang itu mengamalkan sunnah yang kecil, maka itu adalah merupakan di antara kemuliaan baginya. Sebab agama ini akan hilang satu demi satu. Ini ajaran agama perlahan akan hilang. Sunnah Nabi SAW perlahan akan ditinggalkan. Sunnah Nabi SAW perlahan akan kita campakkan. Dan kalau keadaan seperti ini yang dikatakan para ulama, bahasanya ketika sunnah ini mulai ditinggalkan, maka akan muncul perkara bid'ah demi bid'ah, perkara-perkara yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, as-siwaqu mutahharatun lil fami mardatun lir rabbi. Hadis riwayat akhrajahu Nasa'i wa Ahmad wa ghairuha. Hadisnya sahih. Nabi SAW mengatakan bahwasanya siwak menggosok gigi itu adalah diantara fungsinya untuk membersihkan gigi kita, membersihkan mulut kita, dan siwak adalah perkara yang dicintai oleh Allah Rabbul Alamin. Ada faedah jangan dalam segi kesehatan. Orang yang rajin sikat gigi, maka insya Allah tubuhnya sehat. Karena ketahuilah, salah satu masuknya penyakit itu lewat mana? Lewat mulut. Semua makanan yang kita makan, semua minuman yang kita minum itu lewat mulut. Maka kalau kita rajin bersikat gigi, rajin membersihkan gigi, di antara sebab itu adalah merupakan seseorang terlindungi dari penyakit yang disebabkan oleh mulut. Karena mulut ini memang jabatan Allah adalah lubang yang tidak pernah puas dengan sesuatu. Dengan bicara, lepas ingandre, disana resi muntia. Lepas ini sana muntia, onde-onde ise. Sehingga penyakit yang banyak ditimpakan musibah sekarang kita ini adalah penyakit diabetes karena bala lalu tidak panikanan dengan mereka tidak makan rebela samikan padahal sudah makan tidak makan sampai roti paling tanduk itu sudah makan jangan dalam betul
sudah makan itu. Taib. Nabi SAW dalam sebuah hadisnya, kapan seseorang itu dianjurkan untuk bersiwak? Saya kasih cepat saja. Yang pertama, ketika berwudu. Jadi sebelum berwudu dianjurkan untuk bersiwak. Jadi besok-besok kalau kita ada waktu, ada kekosongan, cari kayu siwak. Tanya siapa yang menjual kayu siwak. Miliki kayu siwak. Tak usah banyak-banyak. 10.000 mungkin, 15.000. Jadi setiap kali kita berwudu, usahakan bersiwak. Digoseng iya dengan siwak itu. Belajar dari sunnah yang terkecil. Subhanallah, memasuk gigi saja sebelum wudu, kita sudah dapat pahala. Sunnah yang kecil, tapi mudah-mudahan pahalanya besar. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Laula asyqa ala ummati la amartu biswaki ma'al wudu." Andaikan tidak memberatkan umatku, maka saya akan perintahkan mereka bersiwak setiap kali mereka mau berwudu. Kemudian yang kedua, ketika mau sholat. Makanya kalau kita naik ibadah umroh atau haji, ya terkadang orang Arab Saudi itu saking cintanya dengan sunnah, itu kayu siwak selalu di kantong mereka. Jadi mereka kalau sebelum imam takbiratul ihram, mereka sudah menggosok gigi. Mereka sudah bersiwak sebelum imam takbir. Kan Nabi SAW mengatakan, "Laula asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki 'inda kulli salatin." Andaikan tidak memberatkan umatku, maka saya akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali mau sholat. Setiap kali mau sholat, jangan dalam tempat. Kemudian yang ketiga, saya kasih cepat. Yang ketiga, kapan kita diperintahkan untuk bersiwak, dianjurkan bersiwak, adalah ketika membaca Quran. Yang sebelum membaca Quran kita bersiwak memang. Nabi SAW mengatakan, "Innal 'abda idza qama yusalli atahu al-malak." Apabila seseorang itu, seorang hamba, dia berdiri untuk melaksanakan salat, atahu malak, maka dia didatangi oleh malaikat. Faqama khalfahu yastami'ul Qur'an wa yaqul. Maka malaikat ini mendengarkan Quran yang dibacakan olehnya dan mendengar. Fala yasalu yastami'u wa yaqul hatta yadhafahu 'ala fihi. Kemudian malaikat ini terus mendengarkan bacaan Quran imam atau orang yang sholat sampai malaikat ini mendekatkan bibirnya dengan bibir orang yang baca Quran. Fala yaqra'u ayatan illa kana fi jawfil malak. Dan tidaklah seseorang itu senantiasa membaca Quran sampai dia mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saking cintanya malaikat dengan orang yang membaca Quran, malaikat itu mendekatkan bibirnya dengan bibir orang yang membaca Quran. Masya Allah, keutamaan yang besar. Tapi dianjurkan untuk bersiwak. Kemudian adalah ketika masuk rumah. Makanya Bapak, saya ajarkan nanti kalau masuk rumah jangan dalam keadaan berekele. Tahu berekele? Dalam keadaan acak-acakan, dalam keadaan tubuhnya busuk, dalam keadaan giginya belum bersih. Kenapa? Sebab Nabi SAW dikatakan, ada seseorang datang kepada beliau, Aisyah radhiyallahu anha, di mana orang ini bertanya kepada Aisyah, "Bi ayyi syai'in kana yabda'u Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitah?" Dengan amalan apa Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mau masuk rumah? Ini menunjukkan betapa seriusnya sahabat dengan amalan yang dilakukan oleh Nabi alaihi wasallam. Maka Aisyah mengatakan, qalat bisiwak, adalah Nabi SAW kalau masuk ke dalam rumah, perkara yang dilakukan beliau adalah bersiwak. Tiada moro-moro. Kadang-kadang orang suami kalau semua moro-moro, bukan dengan berteriak, bukan dengan melakukan kezaliman terhadap istri, tapi beliau SAW kalau masuk ke dalam rumah beliau menggosok gigi. Kenapa? Karena suami istri itu tidak ada jarak untuknya. Paham Bapak Ibu? Suami istri itu tidak ada jarak. Maka bagaimana mungkin muncul romantisme? Suami mau mendekat atau istri mau mendekat, sementara kita baru tidur. Tidak mungkin, jauh dari Allah. Jadi paranoid kita menyenangkan pasangan, membuat pasangan enak dengan dekat dengan kita.
Jadi Bapak Ibu, apalagi musim hujan seperti ini, ya, ini makanya dikatakan para ulama, musim semi, musim hujan adalah merupakan musimnya para penyembah Allah Jalla wa'ala, orang-orang yang beribadah. Ya, romantisme dalam rumah tangga, senyumnya istri, smile-nya istri, kopi-kopinya suami istri itu pahala. Jadi jangan mau kalah dengan pengantin baru. Karena memang kalau musim hujan itu banyak pengantin memang. Musimnya apalagi menjelang Ramadan. Itu orang besar, mana kita tahu ada apa-apa, tua tapi berjiwa anak muda. Nah ini penting. Memupuk jiwa walaupun sudah tua. Terakhir jawab Allah, kapan lagi kita dianjurkan untuk bersiwak adalah ketika bangun malam. Memang. Karena kenapa? Ketika kita tertidur itu lambung bekerja. Sementara mulut tidak terbuka. Makanya seperti sampah, ketika kita menaruh sampah di sebuah tempat yang tertutup, kalau dibuka pasti ramai. Makanya ketika kita bangun qiyamul lail, pertama kali yang diaturkan adalah bersiwak, gosok gigi. Supaya apa? Kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mulut-mulut kita wangi, dalam keadaan mulut-mulut kita bersih, dalam keadaan kita telah bersuci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah jawaban Allah sedikit pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan istiqomahan untuk mencintai sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, mengamalkan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, tak kala manusia meninggalkan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Naktafi bihadzal qadar. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana